Halo guys, kembali lagi di channel Galeri Auto. Produsen mobil listrik asal Cina, Wuling Motors menggebrak. Mobil listrik mungil yang dikenal sebagai makaron itu di negara asalnya merupakan mobil listrik paling laris saat ini. Mobil ini di sana baru diluncurkan pada 2020 lalu. Tahu berapa harganya? Mulai dari 28.800 yuan atau sekitar 61 jutaan saja. Wajar saja animo pembelinya sangat tinggi. Lantas, mungkinkah harga mobil ini nanti di Indonesia akan semurah itu juga? Semakin menarik untuk dibahas ya guys. Semakin penasaran pula. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe agar Galeri Auto semakin semangat membagikan informasi menarik lainnya. Wuling ini sudah tergolong berani untuk ukuran brand otomotif yang usianya di Indonesia belum sampai 5 tahun. Ya, pabrik Wuling di Cikarang, Indonesia baru mulai beroperasi 2017 lalu. Tapi sekarang mereka sudah berani janji mulai produksi mobil listrik di tanah air mulai akhir 2022. Kita akan bahas mulai dari yang pertama, eksterior. Melihat mobil ini dari luar, bentuknya sih tak asing. Tentunya kamu bukan orang pertama yang keliru kalau merasa bentuknya mirip seperti Suzuki Karimun. Wah, itu mobil lama ya. Dimensi yang ringkas dengan desain sederhana ini dari depan mirip sekali Suzuki Karimun. Cuman mobil listrik ini dimensinya lebih kecil saja. Tapi kalau bergeser ke samping bentuknya jelas berbeda karena ia hanya punya 2 pintu dengan buntut yang sangat pendek. Dimensi panjangnya tak sampai 3 meter. Pilar C diberi aksen motif hitam untuk memberi kesan atap belakang yang melayang. Desain velg miliknya pun lucu, mirip roda mobil-mobilan mungil. Belakangnya juga menarik. Ada panel berwarna hitam glossy yang menghubungkan lampu kombinasi yang sebelah kiri dan kanan. Di tengahnya ada coakan untuk merogoh. Ternyata kalau dibuka pintu bagasinya ya cuma besar itu aja. Mulut bagasinya kecil dan pas dibuka hampir tidak menyisakan ruang untuk menaruh tas atau koper. Karena ternyata di dalamnya ada 4 kursi. Selanjutnya kita bahas di interior. Wuling Hongguang Mini EF ini memiliki konfigurasi kursi 4 seater. Kursi depan yang paling depan model pocong khas LCGC. Kursi belakangnya tipis tanpa sandaran kepala karena pintunya cuma 2 pintu. Jadi masuk ke kursi ini belakang agak susah. Penumpang depan harus turun dulu untuk geser kursi biar penumpang belakang muat masuk ke dalam. Belum ada metode one touch tumble ya yang praktis itu. Material jok dan dashboard ini apalagi keberadaan desain kabinnya cukup rapih, minimalis dan efisien. Lanjut di daya tempuh dan pengisian baterai. Wuling Hongguang Mini EF di Cina ini baterainya bisa terisi penuh cukup dengan 9,3 kWh listrik aja. Tarif dasar listrik PLN untuk rumah dengan golongan daya 901 sampai 6600 itu sekitar 1445 per kWh-nya. Jadi kalau dibulatkan sih 1500 ya. Kalau dikalikan 9,3 maka hanya dibutuhkan 13.950 atau sekitar 14.000 untuk mengisi penuh energi baterainya. Wah, kerepotan juga ya nanti kalau di jalan baterai habis. Jarak tempuhnya sampai energi baterai habis itu sampai 120 km. Selain itu ada pilihan baterai berkapasitas yang lebih tinggi lagi yaitu 13,8 dengan jarak tempuh 170 km. Nah jadi bisa diperkirakan ya guys kalau kamu mau menuju jarak tempuh yang kemana, jauhnya berapa kilometer itu dengan mengisi penuh isi baterainya seberapa jam gitu.
Energi baterainya itu yang memutar satu unit motor elektris di garda belakang, kecepatan maksimumnya hanya 100 km per jam. Butuh waktu sekitar 6,5 jam sampai 9 jam untuk mengisi penuh energi baterainya dari kosong. Itu kalau pakai arus AC, kalau pakai arus DC hanya sekitar 3 sampai 4 jam lama pengisian saja. Tetapi perlu diingat, ini spesifikasi Wuling Hongguang Mini EF yang dijual di Cina. Bagaimana? Sobat tertarik? Jelas produk ini sangat menarik ya guys, karena saat ini mobil listrik yang dijual di Indonesia tak ada satupun yang harganya di bawah 600 juta, sedangkan ini hanya harga 60 juta aja bisa dibeli. Kalau ada mobil listrik yang berkualitas dijual dengan harga 100 juta saja pasti sangat menarik perhatian, bukan? Apalagi produk tersebut didukung jaringan penjualan dan fasilitas purna jual yang merata tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi ya guys, review sedikit tentang mobil listrik Wuling yang telah diberikan, mungkin aja dapat memberi gambaran buat sobat sebelum membelinya. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Cek juga video yang lainnya, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.